Nggak pantas seakan-akan Anda tidak rela dengan nikmat yang Allah kasih kepada Anda. Padahal yang Allah kasih kepada kita itu yang terbaik. Betul. Jadi ujian kita ini saudara nggak ada apa-apanya. Hendaknya kita rajin bersyukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak mengeluh. Jangan lihat orang yang lebih enak daripada kita, tapi lihat orang yang lebih susah daripada kita. Kita lihat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Rumahnya Nabi itu ibu bapak nggak ada makanan yang bisa dimasak, nggak ada makanan, bukan seminggu, bukan 2 hari, 2 bulan, kadang-kadang nggak ada apa-apa yang bisa dimasak, nggak ada duit, nggak ada makanan. Yang dimakan sama Rasul al-aswadan, at-tamru, wal-ma, cuman korma sama air. Ya, kalau kita yakin kita nggak bakal sanggup, tapi Rasul begitu kehidupannya. Cuman korma sama air, itu makanan Rasulullah SAW. Tapi Rasul nggak pernah berontak sama Allah. Sampai Rasul itu kalau minum saudara, ya dalam hadis Inna Allah Taala la yarda bil abdi an ya'kulal akalata fayahmadu 'alaiha wa yashraba syarbata fayahmadu 'alaiha, rawahu Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasul pernah bersabda, Allah itu sangat sayang, suka sama hambanya yang kalau dia makan 1 kali suapan, dia terima kasih sama Allah, alhamdulillah. Setiap dia minum, setiap tegukan dia terima kasih, alhamdulillah. Itu Rasul. Makan minumnya cuman seperti itu saja, cuman kurma sama air, tapi nggak pernah dilupakan karunia nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi, ya, mufti Mesir, apa beliau katakan? Ya. Barang siapa mengikuti sunnahnya Nabi, contohnya minum, hanya minum nih, ini ibadah yang gampang nih, yang selalu dalam realita kehidupan kita nggak bisa lepas sama minum, betul? Habis makan minum, mau makan minum, bangun tidur, mau tidur minum, duduk di majelis minum, kumpul sama teman-teman juga minum. Minuman yang halal, saudara, kita lihat bagaimana minumnya Rasulullah SAW. Itu beliau ceritakan orang yang minum air, ngikutin tata cara minumnya Nabi 3 kali tegukan. Setiap dia mau minum dia baca Bismillahirrahmanirrahim, lalu dia ucapkan Alhamdulillah. Mau minum lagi, yang kedua Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Minuman lagi yang ketiga, dia minum Bismillahirrahmanirrahim, dia minum. Setelah selesai Alhamdulillahirabbil alamin. Apa beliau katakan? Talama dzalikal ma'u fi jawfih la yatahaddas darratun bimaksiatillah. Itu orang yang ngelakonin begitu aja tuh, ngidupin sunnahnya Nabi, selagi air itu masih ada di dalam lambung perutnya, orang itu tidak akan bermaksiat kepada Allah 1 butir dosa pun. Kenapa? Yang pertama, dia syukurin walaupun hanya air. Makanya baginda Nabi kita Muhammad SAW ajarin kita, kalau selesai minum, Alhamdulillah alladzi ja'alahu adban furatan walam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Ya Allah, puji syukur padamu ya Allah. Terima kasih yang telah kau jadikan air ini tawar, tidak menjadi asin karena dosa saya ya Allah. Itu doanya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi saudara, bicara tentang syukur ini, kita selalu menjadi orang ridho, terima. Yang Allah kasih apa aja, kita menikmati. Jangan kita melihat orang yang lebih mapan, hati kita jadi berontak. Makanya kata Rasul, lihat orang yang lebih susah daripada kamu. Saudara, kita banyak berdoa supaya Allah jadikan kita hamba-hamba yang pintar bersyukur. Amin. Itu orang yang rajin bersyukur, hidupnya senang. Hidupnya senang, rumah tangganya senang. Arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairai dunya wal akhirah. Dalam hadis Rasul, 4 hal. Kalau orang punya 4 hal ini, hidupnya enak dunia akhirat. Amin. Kalau punya 4 ini, ya, hidupnya bahagia di dunia sampai dia meninggal, sampai hari kiamat enak terus. 1, qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur. Pagi hari melek alhamdulillah alladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin
nusyur. Siang hari alhamdulillah, sore hari alhamdulillah, malam hari alhamdulillah. Setiap selesai sholat alhamdulillah. Sholat wajibnya nggak pernah lepas dengan alhamdulillah. Berdoanya dengan alhamdulillah. Mau tidur alhamdulillah. Ini qalbun syakir. Orang yang punya hati qalbun syakir, hidupnya bahagia dunia akhirat. Yang kedua, lisanun dzakir, mulutnya nggak pernah berhenti zikir. Dia lebih nyaman zikir daripada kongko-kongko ngegosip, ngomongin orang. Enggak, mulutnya lebih enak zikir. Beb, saya harus pakai tasbih, enggak apa-apa, itu ngebantu supaya kita bisa berzikir. Mau pakai tasbih yang dipencet atau pakai tasbih kayu silahkan, itu membantu alat untuk kita bisa jadi selalu ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu zikir alhamdulillah. Zikir la haula wala quwata illa billah. Sambil kerja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ini orang yang hatinya sering bersyukur, mulutnya rajin berzikir, ini hidupnya bahagia dunia akhirat. Yang ketiga, badanun sabir, badannya sabar. Tertimpa musibah sabar, dianiaya sabar. Kalau orang punya yang ketiga nih, badanun sabir, hidupnya bahagia dunia akhirat. Yang keempat, zaujatun mu'minatun solihatun. Dia punya bini wanita mukminah yang soleha. Alhamdulillah, lidahnya rajin berzikir, badannya selalu sabar, hatinya selalu bersyukur. Punya bini mukminah soleha. Enak gak? Tuh, betul apa kata Rasulullah SAW? Kalau kita punya bini soleha, saudara, makan nasi sama gurame aja enak. Apalagi pakai daging kurban kemarin tuh. Betul? Kalau bini soleha, ya Allah, makan apa aja enak. Mau nasi satu piring masing-masing juga enak. Bini soleha nggak banyak minta ini dan itu, mulutnya kita selalu berzikir, badan kita sabar, hati selalu bersyukur. Punya istri soleha, makan apaan aja, nasi garam juga jadi. Allahumma ja'alna minhum. Ini bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan anugerah itu untuk kita semua, amin. Ya, Nabi Allah Daud alaihi salam, wa ala nabiyina afdhalus shalah wa azka taslim. Nabi Allah Daud itu, saudara, nabi yang dikenali sebagai raja. Nabi Daud raja, anaknya Nabi Sulaiman jadi raja juga. Ini Nabi Allah Daud alaihissalam kalau berdoa begini nih. Allahumma inni as'aluka arba'atan wa a'udzubika min arba'atin. Ya Allah, hamba memohon 4 perkara dan hamba minta dilindungi dari 4 perkara. Allahumma inni as'aluka arba'atan wa a'udzubika min arba'atin. Ya Allah, hamba meminta 4 perkara dan lindungi hamba daripada 4 perkara. 4 perkara yang pertama yang hamba as'aluka, memohon kepadamu ya Allah, falisanan dzakiran, jadikan lidah ini lidah yang selalu berzikir padamu. Lidah yang selalu berzikir padamu. Wa qalban syakiran, jadikan hati hamba hati yang selalu bersyukur padamu ya Allah. Wa badanan sabiran, punya badan yang senantiasa sabar menerima ujian, tantangan, rintangan, kezoliman, penganiayaan dan sebagainya. Wa zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati, dan berikan hamba ya Allah seorang istri yang mendukung urusan dunia hamba, membantu dan mendukung juga urusan akhirat hamba. Ini doanya 4. Minta zikir, di lidah yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, badan yang selalu sabar, istri yang salehah yang membantu dunia akhirat. Itu doanya Nabi Daud. Wa a'udzubika ya Allah minhun, dan aku berlindung padamu ya Allah dari 4 hal. Min waladin yakunu alayya sayyidan. Ya Allah, jangan sampai hamba punya anak membabukan hamba. Jangan sampai saya punya anak yakunu waladan alayya sayyidan. Jangan sampai saya punya anak tapi anak itu membabukan saya. Bukannya anak membahagiakan orang tua, malah anak membabukan orang tua seperti pembantunya, seperti jongosnya. Nauzubillahi min dzalik.
Artinya kalau bahasa mudahnya, berikan hamba anak yang soleh solehah. Jangan sampai punya anak durhaka, tuh minta perlindungan kepada Allah. Ini anak kalau durhaka saudara, walaupun kita meninggal dunia, itu dosa masih ngalir ke kita tuh. Tuh anak kalau durhaka. Nauzubillahimin. Wa zaujatan tusyayyibani qabla waqtil masyib. Hamba berlindung kepadamu ya Allah. Yang kedua, jangan sampai punya istri yang membuat saya beruban sebelum waktunya. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak? Bikin pusing mulu. Jadi belum ubanan udah ubanan. Nah, begitu. Ya, pusing akhirnya ubanan. Nah, pada mikir nih. Udah banyak uban ini. Ini ibarah bahasa doa yang diminta sama Nabi Daud. Ya Allah, jangan hamba dikasih istri yang membuat hamba tua sebelum waktunya. Gitu maksudnya. Sampai ubanan sebelum waktunya. Yang ketiga, wa malan yakunu alayya wabalan. Hamba berlindung kepada Allah jangan sampai hamba dikasih duit bikin celaka buat hamba. Dapat rizki membuat hamba ini melakukan dosa, membuat hamba melakukan hal yang tidak kau ridhoi ya Allah. Dapat duit banyak tapi tidak membuat kita dekat kepada Allah, apa guna? Betul? Itu Nabi Daud berlindung sama Allah. Ya Allah, jangan sampai hamba dapat rizki, dapat duit, dapat harta, yakun wabalan alaiya, tapi jadi penyakit, jadi racun buat saya ya Allah. Itu Nabi Daud doanya begitu. Lalu yang terakhir, doanya Nabi Daud minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waladan yakunu alai sayyidan wa zaujatan tusyayyibni qabla waqtil masyib wa malan yakunu alaihi wabalan. Apa satu lagi lupa nih? Ya, biarin aja ntar datang sendiri. Ya. Ini doa yang diminta sama Nabi Daud kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Ya Allah, jangan sampai mendapatkan 4 perkara yang membuat saya ini celaka. 4 perkara yang meminta perlindungan kepada Allah, 4 perkara ini jangan sampai terkena kepada diri hamba. Ini meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ke syukur. Orang yang selalu syukur hidupnya bahagia. Sehingga Imam Abu Laits pernah mengatakan, awwalu man yadkhulul jannata man yahmadillaha fis sarra'i wad dharra. Nanti di hari kiamat orang yang pertama dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa bersyukur pada Allah dalam keadaan senang maupun susah. Punya duit, enggak punya duit, terima kasih terus sama Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, dapat ujian, alhamdulillah. Waktu enak, alhamdulillah. Ini orang semacam ini, orang yang nanti dimasukkan dalam surganya Allah, orang-orang pertama. Allahumma ja'alna minhum. Ya, saudara, terima kasih, alhamdulillah itu kalimat terima kasih kita kepada Allah. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Tapi dalam hadis Rasul, kalau orang tidak punya terima kasih sesama manusia, berarti dia tidak terima kasih kepada Allah. Ada orang zikirnya setiap hari, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pagi sore ya Allah terima kasih ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi dia nggak pernah terima kasih kepada orang yang baik kepada dia, ini cuma-cuma. Sehingga ungkapan hadis Rasul, mamin zaujatin au imra'atin, contohnya yang paling gampang ini, seorang perempuan, tidak dari seorang istri manapun, qalat li zaujatihi, dia berkata kepada suaminya, ma ra'aitu minka khairun gattu. Siapa saja para istri berkata kepada suaminya, aku belum pernah melihat engkau berbuat baik kepada saya. Aku belum pernah menerima kebaikanmu 1 kali saja. Ahbatallahu amalahu sab'ina sanatan. Maka amal ibadahnya habis selama 70 tahun. Kenapa? Tidak terima kasih kepada manusia. Padahal terima kasih kepada manusia ini menjadi tolak ukur terima kasih kepada Allah. Terima kasih kepada Allah. Dalam hadis lain, la yashum raihatal jannah. Itu istri yang berkata kepada suaminya, saya belum pernah melihat kebaikanmu untuk saya 1 kali saja. Disebutkan dia tidak akan mencium bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi perhatikan ungkapan syukur. Ya, kembali kita ke hadis. Dalam suatu riwayat Rasul pernah bersabda, sinfani
Man kana fihi kataballahu indahu sabiran syakiran. Ada dua orang, kalau punya dua sifat, kata Nabi, berarti orang itu distempel oleh Allah sebagai orang yang bersyukur, orang yang bersabar. Yang pertama, an yandura fi dinihi ila man fawqahu fayuqtada bihi. Yang pertama, dia lihat dalam urusan agamanya dia. Ya Allah, saya masih bodoh. Ya Allah, saya masih belum tahu ilmu agama. Lalu dia lihat orang yang lebih ngerti, orang yang lebih alim, orang yang lebih paham, lalu dia belajar sama itu orang, dia ikuti, maka ini orang yang dimaksud dalam hadis Rasul sebagai orang-orang yang bersyukur pada Allah Ta'ala. Yandur fi dunyahu ila man dunahu fayahmadillah Ta'ala. Kalau dia melihat dalam urusan dunianya dia, urusan kerjaannya dia lihat orang yang lebih susah. Saya kerja sebulan dapat sekian, ada orang melamar kerja kemana-mana belum diterima, sehingga dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini inti hadis kita malam ini. Yang pertama, bagaimana kita itu senantiasa bersyukur pada Allah Ta'ala, melihat orang yang lebih susah daripada kita, sehingga kita selalu terima kasih kepada Allah. Lihat orang yang lebih enak dalam segi ibadahnya, kita ikutin. Lihat orang yang lebih mapan soal dunianya, kita lihat orang yang lebih miskin daripada kita. Lalu pelajaran dari hadis ini yang kedua yang bisa kita ambil, kalau kita berontak akan kudratnya Allah, nggak ngikutin nih apa yang disuruh sama Rasul. Rasul larang kita kalau lihat orang yang lebih susah, kita berontak. Yang kita temani orang kaya saja, yang kita lihat orang yang mapan saja, bercermin kepada orang yang lebih maju dalam urusan dunia saja, nggak pernah terima kasih kepada Allah. Kalau tetap begitu, akan muncul pelajaran yang kedua, apa? Sifat hasud. Sifat hasud. Itu hasud, saudara, dosa besar. Kalau orang meninggal dunia bawa satu sifat aja nih, namanya sifat hasud, meninggalnya su'ul khatimah. Kenapa kok su'ul khatimah, Beb? Karena hasud itu dosa kabair, dosa besar. Artinya hasud itu apa? Tamanni zawali ni'matil ghair, sawaun intaqala ilaiha amla. Artinya hasud itu seseorang berharap hilangnya karunia yang ada pada orang lain. Baik itu karunia pindah sama dia atau tidak, yang penting hilang itu karunia yang ada sama orang lain. Saya nggak punya motor, tetangga saya punya motor. Ini orang yang iri hati, mudah-mudahan motornya hilang. Nah, itu orang iri. Dia berharap mudah-mudahan motornya hilang dah. Biar kata ditawarin, ente mau nggak dikasih motor? Enggak, yang penting motor tetangga saya hilang. Itu orang hasud. Jadi orang yang melihat orang lain lebih mapan, tapi dia belum sampai kepada titik itu, dia paksakan, akhirnya iri. Betul? Iri ini, saudara, disebutkan dalam kitab, makhluk Allah yang pertama kali iri, penghuni langit, namanya iblis. Ciptaan Allah yang ada di langit yang pertama kali iri, hasud, itu iblis. Penghuni bumi yang pertama kali hasud, namanya Qabil. Ketika dia iri kepada saudaranya, adiknya yang bernama Habil. Gara-gara iri ini, iblis nggak mau sujud kepada Adam, muncul sifat takabur gara-gara iri. Kenapa? Iblis merasa ibadahnya lebih baik, dibuat dari api. Kok tiba-tiba Adam ini disayang sama Allah, dijadikan seorang nabi dan rasul? Iri, akhirnya disuruh sujud, nggak mau, muncul sifat sombong. Qabil anaknya Nabi Adam. Itu Nabi Adam punya istri Sayyidatna Hawa, hamil 20 kali. Maaf, setiap melahirkan 2 kali. Tau'am, kembar, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Setiap lahir laki perempuan. Kebetulan Nabi Adam menikahkan yang laki sama perempuan tergantung kembarnya. Misal sekali lahir laki perempuan, maka nanti dia nikahnya dengan itu. Tapi berbeda ketika Qabil ini tidak dinikahkan dengan saudara tau'amnya, dengan saudara kembarnya. Malah Habil yang menikah dengan saudara perempuan kembarnya kembarnya Qabil. Akhirnya iri hati itu Qabil, dia bunuh tuh yang namanya
Habil. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi enggak terima nih Qabil ngomong sama Nabi Adam, wahai ayah, saya enggak mau. Kenapa saya dinikahkan dengan saudaranya Habil, malah Habil dinikahkan dengan saudara saya yang kembar dengan saya. Dia cantik, dikasih buat Habil, sementara saya suruh nikahkan saudara kembarnya Habil, saya enggak terima. Maka Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana solusinya, anak saya ribut. Kata Allah, coba kedua-dua anakmu itu, Qabil dan Habil, tunjukkan keikhlasannya berkurban untukku, kata Allah. Jadi kurban itu bukan dari zaman Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim saja. Dari zaman manusia pertama, Nabi Adam disuruh berikan pendidikan kurban kepada anaknya. Wahai anakku Qabil dan Habil, kalian berselisih, kalian diminta sama Allah berkurban. Apa yang kalian ingin kurbankan kepada Allah? Ditunggu di atas bukit oleh malaikat. Maka Habil membawa sapinya. Qabil menyuguhkan ladangnya yang luas. Tanda kekabulan yaitu muncul api dari langit membakar kurban mereka berdua. Ternyata muncul api hanya membakar sapinya Habil. Artinya yang diterima sama Allah kurbannya Habil. Iri hati siapa nih? Qabil. Bagaimana caranya? Maka datang iblis. Iblis datang ngajarin, kamu sakit hati ya sama saudara kamu? Iya, bunuh saja. Gimana cara bunuh? Belum pernah tahu nih yang namanya bunuh, masih sepi nih bumi. Belum lihat orang bunuh-bunuhan kayak sekarang. Kata iblis, begini caranya. Ambil batu, nih saya contohkan. Batu ini saya lempar ke burung. Ada burung di situ, dilempar sama iblis dengan batu, burung mati. Jadi kalau kamu pengen bunuh adikmu, caranya begitu saja. Oh, itu gampang. Kebetulan adiknya Habil lagi tidur, diambil batu besar, dilempar, maka meninggallah yang namanya Habil. Diusirlah itu Qabil oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Ini manusia yang pertama hasud, dicatat dalam kitab. Karena iri hati itu Qabil. Oleh karena itu saudara, disebutkan oleh ulama-ulama kita rangkuman-rangkuman orang-orang yang kalau berdoa nggak dikabul sama Allah, diantaranya orang yang hasud. Walaupun dia rajin sedekah, walaupun dia rajin sholat, salah satun qala Abu Laits, salah satun la tustajabu lahum doa. 3 orang yang kalau berdoa, walaupun teriak-teriak, nangis-nangis, pagi, siang, sore, malam, doanya nggak bakal dikabul sama Allah. Yang pertama, akilul haram. Orang yang makan dari hasil yang haram. Orang yang makan dari hasil yang haram, maka doanya tidak akan dikabul sama Allah Ta'ala. Walaupun dia tahajud, nangis-nangis, puasa sampai tubuhnya kurus, kering, tahajud malam sampai matanya bengkak, saudara, kalau makanan haram, maka doa apapun yang dia minta gak bakal dikabul sama Allah. Makanya kalau kita tahu ada orang makanannya makanan haram, gak usah ngemis-ngemis minta doa sama dia, percuma, gak bakal dikabul sama Allah Ta'ala. Yang kedua, miktharul ghibah. Orang yang kerjanya ngegosip, pakai peci, pakai sarung, duduk di majelis talim, bubar, kerjanya ngegosip orang, jangan minta doa sama dia. Kenapa? Doanya gak dikabul sama Allah. Tuh. Ya, jangan terbuai dengan pakaian. Jangan terbuai dengan jenggot. Jangan terbuai dengan sorban, jangan terbuai dengan kitab. Kalau gosip tetap gosip, dosa di mata Allah Ta'ala, doanya gak dikabul sama Allah Ta'ala. Tuh, na'udzubillahimin. Wa man kana fi qalbihi ghillun aw hasadun lil muslimin. Yang ketiga, orang muslim yang di hatinya ada kedengkian dan hasud kepada saudara muslim. Orang yang di hatinya ada kedengkian dan hasud kepada saudara yang muslim, doanya gak bakal dikabul sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, orang yang hasud tuh.
nggak dikabul sama Allah. Walaupun dia teriak-teriak, nggak diterima sama Allah. Doanya nggak ada yang diterima sama Allah. Dan orang yang hasud ini, ibu bapak, saudara, yang iri akan anugerah yang Allah berikan kepada saudara yang lain, sangat berhubungan dengan hadis ini. Makanya Nabi bilang, jangan lihat orang yang lebih enak. Dari segi duniawinya jangan lihat orang yang lebih susah daripada kamu. Kamu akan bersyukur. Kalau tidak, nanti jadi iri. Iri itu namanya hasud. Dulu saudara ada raja. Namanya Muhammad bin Harun ar-Rasyid. Namanya Malikul Mu'tasam, dikenal dalam kitab itu Malikul Mu'tasam. Ini raja yang namanya Malik Muhammad Harun ar-Rasyid, dekat sama ulama. Masya Allah. Sampai setiap hari dia undang ulama. Penasehat khusus untuk dia ulama, orang alim. Setiap hari mondar-mandir, pagi datang, sore pulang, pagi datang, sore pulang. Di antara nasihat yang tidak pernah ditinggalkan oleh orang alim ini kepada ini raja, ahsin ilal muhsin bi ihsani fa innal musi takfi isaatuh. Nasihat yang selalu gak pernah ditinggalin, ahsin ilal muhsin. Wahai raja, berbuat baiklah kepada orang yang baik bi ihsani, karena kebaikan orang itu. Takfihi isaatuh, maka kalau ada kejahatan itu yang akan membawa malapetaka buat dirinya sendiri. Kalau dia baik, baiklah kepada dia. Itu nasihatnya diantaranya. Sehingga ulama ini tertarik, raja ini tertarik dengan ulama. Tiba-tiba menterinya hasud, menterinya iri. Waduh, ini lama kelamaan jabatan saya bakal disamber nih. Dia bingung bagaimana caranya supaya raja usir ini ulama, supaya raja bunuh ini orang. Dia undang makan. Wahai orang alim, sore ini, pagi ini saya undang makan ya. Pagi besok sebelum Anda masuk ke istana ini, sarapan dulu di rumah saya. Oh iya, diundang makan. Ternyata makanan yang disuguhin isinya bawang mulu. Serba bawang. Makan bawang. Dia bilang, ente habis makan bawang nih di rumah aneh. Habis ini ente berangkat kan ke istana? Iya. Bakal ngasih nasihat kepada raja? Iya. Raja itu bersih. Ente habis makan bawang. Ingat kalau ngomong sama raja, tutup mulut ente, hidung ente, biar baunya gak keciuman sama raja. Oh iya, baik, terima kasih. Lari ini menteri ke raja. Wahai raja, itu orang alim yang nasihatin ente, dia itu sebetulnya gak suka sama ente. Kenapa? Dia bilang ente bau amis, bau bangkai. Gak mungkin, saya bersih-bersih tiap hari, pagi sore mandi. Ya, raja kalau nggak percaya lihat aja deh. Ntar kalau raja ngomong pasti dia tutup mulut, tutup hidung. Yang betul, iya dia nggak kuat sama raja. Datang itu orang alim, mulai ngasih nasihat. Ya, ahsin ilal muhsin bi ihsani, fa inal musi takfi bi saatih. Pas raja panggil, sini coba ngomongnya lebih dekat. Dia mulai tuh tutupin mulut. Sini dekat lagi. Benar-benar ditutup mulutnya. Wah benar. Kalau begini caranya harus dipancung ini orang alim. Dia tulis surat, dilipat rapih. Ulama, terima kasih atas nasihat ente. Ini upah. Tapi tolong di dalamnya ada surat. Kasih ke Fulan bin Fulan, ada di luar pintu. Kebetulan yang luar pintu itu bagian tukang potong kepala orang, algojo. Oh iya, terima kasih raja. Diterima sama orang alim itu amplop. Belum sampai pintu, raja masuk, menteri langsung keluar. Kata menteri, ini orang kok nggak dibunuh sama raja, malah dikasih duit, dikasih amplop. Wahai orang alim, iya, ente nggak dia apa-apain sama raja? Enggak, cuma nanti dikasih surat ini. Oh, surat itu tugas saya itu menteri, orang dekat dengan raja. Sudah, Anda kan ustadz, capek pulang saja. Oh ya udah deh, ambil buat ente. Dikasih, dibawa sama nih menteri, kasih ke algojo. Nih amanat dari algojo, dari apa? Raja. Dibuka, pas dibuka isinya, tolong buru-buru yang bawa ini surat, potong kepalanya. Dia bilang, sini ente, mau kemana? Enggak tuh isinya apa? Ente mau dipotong? Kata dia, enggak ini bukan saya cuma ngambil dari. Enggak bisa, surat raja tidak bisa berpindah kepada tangan orang lain.
Akhirnya dibunuh. Setelah 1 hari besoknya orang alim datang lagi ke kerajaan. Raja bingung, kok nih makhluk masih hidup? Kok masih palanya masih nempel nih? Hei orang alim sini, kok ente masih hidup? Alhamdulillah. Kok ente belum mati? Ya belum. Bukannya begini dan begitu? Ente betul tuh bilang ana bau? Siapa bilang? Buktinya ente tutup hidung? Enggak. Ana habis diundang makan sama menteri ente tuh baik. Terus dikasih makan bawang. Terus dia bilang kalau ketemu raja, tutup mulut, tutup hidung, takutnya cuma bau bawang, raja itu bersih. Oh katanya dia bilang ana ini bau amis, bau bangkai. Demi Allah tidak wahai raja. Wah berarti nggak betul. Terus suratnya dikemanain? Saya kasih dia, kemarin dia minta. Oh pantesan. Udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuh orang hasud ya la yasud. Nggak naik daun, nggak naik martabat. Hidupnya susah. Saudara, ibu bapak, mudah-mudahan Allah lindungi kita dari penyakit hasud. Amin. Penyakit iri hati ini bahaya. Orang sholat, bu, pak, pagi, siang, sore, malam. Tapi kalau punya sifat hasud, nggak diterima amal ibadahnya. Kok bisa bib? Iya. Nabi pernah bersabda, "Iyyakum wal hasada. Innal hasada ya'kulul hasanati kama ya'kulun naru al-hataba." Hati-hati kamu dengan iri hati. Namanya hasud. Karena hasud itu bisa menggerogoti pahala. Sebagaimana api melahap dan memakan kayu bakar. Tuh api, ya kayu kalau kena api, dimakan sama api, habis jadi debu. Betul. Orang hasud, maka saudara pahalanya akan digerogoti dengan sifat hasudnya. Sehingga dia meninggal dunia, amalnya kosong. Tuh. Rajin ngaji, sholat 5 waktu, iri hati, hasud, habis amalnya. Nauzubillahimin. Dan saudara, orang yang berbuat hasud yang kedua. Nih, antum kalau mau bikin rangkuman, anda kasih nih. Bencana hasud. Yang pertama menghabiskan amal. Tadi itu hadisnya. Yang kedua, hasud mendorong orang berbuat maksiat. Cuman iri bib, tenang. Walaupun ente cuman iri, kata Nabi, kalau ente hasud, apa kata Nabi dalam hadisnya? La yazalun nasu fi khair ma lam yuhasidu. Manusia senantiasa akan berbuat baik selagi dia enggak hasud. Kalau dia hasud, dia tidak menjadi orang baik. Bakal ngegibah, bakal berdusta, bakal sombong, bakal nipu. Kenapa? Karena sumber yang pertama kerannya nggak ditutup. Apa? Iri hati, hasud. Tuh. Bencana hasud yang ketiga, dia tidak mendapatkan syafaatnya Rasul walaupun setiap hari baca salawat. Itu berat bib, iya. Karena Nabi pernah bersabda, laisa minna dhu hasadin wala dhu namimatin wala dhu kahanatin wala ana minhum. Bukan dari golongan saya, kata Rasul, orang yang suka iri hati, suka ngadu domba, suka sama orang pinter, para pedukunan, mereka bukan golongan saya dan saya bukan golongan mereka. Berarti kata ulama, orang yang suka ngadu domba, orang yang suka hasud, suka datang ke dukun, ke orang pinter, dia tidak dapat syafaatnya Rasulullah. Ya, tuh bencana hasudnya. Bencana hasud yang keberapa lagi? Keempat. Bencana hasud yang keempat akan membawa dampak mudarat buat orang lain. Sehingga Allah sebut dalam surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, aku berlindung padamu min syarri hasidin idza hasad. Dari orang yang hasud ketika dia sedang berhasud. Jadi saudara, kalau kita dekat dengan orang yang sedang iri hati, kita terkena musibah gara-gara dia. Karena Allah suruh kita minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai kita terkena hasutan orang yang sedang hasud. Bencana hasud yang keberapa? Kelima, la yasud, al hasudu la yasud. Orang yang suka iri hati ini nggak bakal naik kelas. Maksudnya kedudukannya segitu aja. Nggak bakal naik pangkat. Orang yang iri hati ini nggak bakal naik kedudukannya di mata Allah, nggak, segitu aja.
Kalau dia punya ilmu, ya segitu aja. Al-hasud la yasud, gak bakal dia jadi pemimpin. Itu orang yang hasud. Bencana hasud yang keberapa? Keenam, sittatun yadkhuluna an-nara qabla al-hisabi bisittah. Dalam hadis Rasul ada 6 orang masuk neraka tanpa dihisap lagi, langsung dijebloskan ke dalam neraka gara-gara 6 perkara. Satu diantaranya yang Anda sebut nih, al-ulama'u bil hasad. Ulama dimasukkan ke dalam neraka gara-gara hasud. Jadi orang punya ilmu pun kalau hasud dijebloskan ke dalam neraka. Ini bencana hasud. Nauzubillahi min. Sampai saudara, ini hasud saking beratnya nih, biar tahu nih. Ibu bapak, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari sifat hasud. Iri hati ini penyakit saudara. Ibu bapak, iblis pernah silaturahmi ke rumah Fir'aun. Baik gak iblis? Baik, dengerin nih. Iblis baik silaturahmi ke rumah Fir'aun, sohib. Fir'aun sama iblis sohib. Fir'aun iblis masuk nih ke istana Fir'aun. Pasukan nggak lihat. Iblis sampai depan pintu kamarnya Fir'aun diketok. Dok. Fir'aun kaget. Waduh, siapa nih ada yang berani ketok pintu kamar saya? Nggak ada yang berani masuk kamar Fir'aun. Ketok pintu. Nih tumben-tumben ada yang berani ketok. Gitu. Kata Fir'aun, man amamal bab. Siapa tuh depan pintu? Iblis depan pintu ketawa. Ana, kata iblis, lau kunta ilahan ma jahaltani. Tuhan palsu. Kata siapa? Iblis. Tuhan palsu. Kalau lu Tuhan bener, lu tahu siapa gua. Gitu. Lau kunta ilahan ma jahaltani. Kalau ente Tuhan beneran, ente tahu dong. Cuman pintu doang, ketutup kayu doang, ente nggak tahu. Emang Tuhan palsu loh. Fir'aun dari dalam nyengir juga. Dia bilang, oh saya tahu kalau begini. Udkhul ya mal'un. Ya udah masuklah wahai yang terkutuk. Sohib. Nah, kata iblis. Kata Fir'aun, masuk dah. Nggak tahu yang begini cuma satu doang teman-teman yang paling edan nih. Namanya iblis. Udah masuk aja iblis gitu. Masuk fadakhala alaih. Falamma dakhala alaih qala lahu ya iblis, ketemu nih. Ata'arifu man ala dhahril ardi ahadan syarran minni wa minka. Iblis gitu. Gue mau tanya nih sama lu. Siapa di muka bumi ini makhluk yang lebih bejat daripada saya sama kamu? Yang lebih paling edannya orang di muka bumi ini, yang lebih jahat daripada saya, kata Fir'aun, sama ente iblis, ada nggak? Qala bala. Oh ada. Man huwa? Siapa? Al-hasid. Tukang hasud. Wabiha waqa'tu bidzakal mihnah. Kata iblis, kalau ente pengen tahu ada orang yang lebih jahat daripada saya dan kamu wahai Fir'aun, itu orang yang hasud, orang iri hati. Gara-gara iri hati saya terkena musibah jadi raja iblis. Emang lu iri? Saya iri sama Adam. Gara-gara penyakit itu tuh. Iya, gara-gara penyakit itu yang namanya hasud, saya diusir dari sorga. Wah, begitu? Iya. Fir'aun, sini lo, biar lo tahu. Kata siapa? Iblis. Innali sadiqan ajabtuhu ila kulli ma da'autuhu minasyarri. Fir'aun, lo biar tahu gue ceritain nih. Gue punya teman paling setia sama gue. Dia nurut setiap gue suruh berbuat maksiat apa aja dia nurut. Judi, zina, mabok, nipu, dusta, udah dia nurut. Sampai saya nggak enak hati, kata iblis. Saking nurutnya. Fakultulahu, saya bilang nih, kata iblis sama tuh orang yang setia. Qad wajaba alayya bihaqqika fas'alni kulla hajatin tatlubuni. Ente nurut bener sama saya.
Saya utang budi nih, ente minta apa deh, saya tunain. Terus akhirnya dia minta tolong sama saya. Apa dia minta? Inna li jari bakratan. Kata tuh manusia, dia kan minta saya tutupin kebaikannya satu aja. Apa? Dia minta tolong, dia punya tetangga, punya sapi, seekor sapi. Terus fa'amitha, dia minta tolong sama saya, kata iblis, untuk saya matiin tuh sapinya. Terus faqultu lahu anni la aqwa ala dzalik. Saya bilang kalau matiin makhluk Allah saya nggak ada daya. Yang menghidupkan mematikan hanya Tuhan, hanya Allah. Terus bagaimana dong? Ya ini nggak enak, anak kasih tawaran. Tawaran apa? Saya tawarin kalau bunuh sapi tetangga saya nggak bisa. Tapi kalau saya disuruh ngasih kamu pengganti ngebunuh sapi tetangga, 10 ekor sapi yang besar saya kasih buat kamu, gimana? Jawabannya apa? Dia ogah. Dia tetap minta sapi tetangganya biar mati aja. Dengan itulah saya tahu sifat hasud lebih jahat daripada saya dan kamu wahai Fir'aun. Na'udzubillahi min. Ngerti nggak? Kan artinya hasud dia berharap nikmat yang diterima sama tetangganya hilang, sama orang lain hilang, sama saudaranya hilang. Makanya kata iblis, itu orang hasud lebih jahat daripada saya. Iblis lebih jahat daripada kamu wahai Fir'aun. Na'udzubillahi min. Oleh karena itu kita kembali ke hadis Rasul. Rasul kasih wasiat sangat singkat saudara. Lihat lembaran itu. Idza nadhara ahadukum, kalau kalian melihat di antara kalian man fuddila alaihi fil mal, ada orang lain yang dikaruniai kelebihan dalam harta, wal khalqi, tekstur tubuhnya, rupanya, kulitnya, warnanya ya lebih baik daripada Anda, falyandur, maka lihatlah ila man huwa asfala minhu, kepada orang-orang yang lebih rendah daripada kamu. Tujuannya apa? Yang pertama supaya kita jadi orang yang bersyukur. Yang kedua agar kita tidak memiliki sifat hasud sebagaimana yang tadi telah kita dengarkan. Mudah-mudahan dua ilmu ini menjadi ilmu manfaat buat kita. Allah jadikan kita hamba yang senantiasa bersyukur pada Allah. Ya, dalam setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita selalu bersyukur kepada Allah. Sehingga kita bisa masuk dalam kategori orang-orang yang sedikit di dalam Al-Quran disebut itu qalilun min ibadiyas syakur. Hambaku yang bersyukur amatlah sedikit. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang-orang yang sedikit itu, yang selalu bersyukur. Allah kasih anugerah kepada kita, insya Allah berlebih. Karena kita sering bersyukur, Allah kasih dan Allah tambahkan dan Allah lipat gandakan rizki dan segala bentuk karunia yang diberikan kepada kita, zahir maupun batin. Baik karunia rizki yang nampak di mata maupun yang tidak nampak di mata. Karunia rizki yang zahir maupun yang batin, untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak cucu keturunan kita, untuk tetangga kita, untuk kaum muslimin. Berkat syukur ini mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Dan Allah lindungi hati kita dari segala bentuk penyakit, dari segala bentuk racun yang mengotori ruh kita, dari segala bentuk racun yang membuat hati kita menjadi hitam, membuat kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengemislah kita kepada Allah. Qulu jami'an ya Allahu ya Allah.